Good evening and good morning, ladies and gentlemen. How was your weekend? Welcome back to the Overtime Analyst Podcast. I'm your host, Naka, the titular Overtime Analyst. Di episode 4 kemarin, kita bahas soal transfer window di dunia sepak bola Eropa. And what the transfers are telling us about the movements masing-masing tim yang gue follow. Dan minggu ini kita akan bahas dari sisi basket. Dan gue mau lebih dalemin off-season movements-nya mereka dari dua tim yang gue ikutin, the San Antonio Spurs dan Boston Celtics. Dan alasan gue mau bahas dua ini barengan bukan cuman karena gue ngikutin mereka, tapi karena mereka off-season movements-nya mereka itu dua hal yang berlawanan banget dari titik yang sama. Dan ada satu ide yang gue pegang dari episode 1 itu waktu gue bahas soal runtuhnya Celtics. Waktu itu gue bilang cara sebuah tim react to loss itu ngasih tahu ke kalian siapa mereka sebenarnya, bukan pas menang tapi pas kalah. Nah, sebelum gue pisahin dua tim ini, gue mau kasih satu hal yang dimana mereka punya kesamaan. Both of these teams kalah di playoff last season, tapi dengan cara yang beda. As you know, Spurs itu kalah waktu di final lawan Knicks 4-1, sementara Celtics itu kalah di ronde pertama and lawan Philadelphia 76ers, dimana mereka sempat unggul, and the series-nya itu it slipped away. Mereka kebobolan 3 kali. Dan menurut gue justru beda jenis kekalahan itu yang jelasin kenapa reaksi mereka di off-season itu beda total. Spurs off-season ini mereka ngisi celah dalam arti mereka itu they have their weakness dan mereka coba untuk tambah weakness itu. Sementara Celtics mereka milih buat ngandelin satu bintang di rosternya mereka and set their building blocks around that one star. Dan ada satu lapis lagi yang gue temuin pas ngelihat data mereka side by side yang bikin gue makin suka bandingin dua tim ini. On paper, gaya main mereka itu mirip in terms of defense, tapi beda total kalau lihat dari sisi offense mereka. Kedua tim adalah one of the top 4 defensive teams di NBA musim lalu, dan dua-duanya punya identity in terms of defensive ya, hampir mirip. They're very disciplined, very good at holding their positions, dan hampir gak gambling soal steals-nya mereka, karena both of them are one of the lowest in the league soal forcing turnovers, dan net rating mereka almost identical, tapi cara mereka scoring itu beda. Spurs lebih suka ngedrive ke dalam, sementara Celtics they left by the three. Jadi itu yang bakal gue bahas di episode ini, and both of these teams, their identity, what are their off-season movements. After that, we go to the overtime verdict, plus off the clock segment, some curated news yang terjadi along the week, dan mungkin a few updates from me and the podcast. Okay. Kita mulai dari San Antonio Spurs dulu. Buat ngerti off-season mereka, kalian di mana mereka berangkat. After the finals, di mana Wemby itu makin dominan dan ekspektasi mereka udah geser dari tim muda yang lagi berkembang jadi being a contender. Jadi off-season ini not entirely building from zero, tapi soal nyari pieces terakhir ini yang bisa bikin mereka
jadi contender for championship this year. Dan selama off season ini itu udah mulai kelihatan. Yang paling besar newsnya ini kemarin di episode sebelumnya di Off the Clock sempat mention kalau Wemby itu he signed his rookie max contract buat 5 tahun around 250 juta dan habis itu around Wemby itu mereka juga nguatin lapisan veterannya. Mereka datangin Tobias Harris lewat mid-level contract for 2 years for 31 million. Habis itu Tobias Harris ini lumayan ya. Musim lalu di Detroit dia average itu 13 poin. Dan dari 3-pointer itu nembak hampir 37%. Dan mereka resigned Harrison Barnes buat veteran plus shooting depth. Dan ada beberapa rookies through the draft. Ada Quentons, Tyrese Reed Jr. dan lainnya ada 4. Dan ini rookie-rookie ini bakal gue bahas lebih dalam mungkin di next episode ya. Plus mereka masih pegang amunisi besar. Mereka punya 4 first round pick yang bisa di trading dan punya belasan second rounder. Jadi as a whole mereka itu nguatin sekarang tanpa pengen ngabisin buat masa depannya. Nah, before I go to what it all means, gue pengen bahas kali ya soal nunjukin siapa sih Spurs itu sebenarnya di lapangan through data. Jadi yang gue baca dan dari kacamata gue itu identitas inti Spurs itu soal defense mereka, defensive rating mereka itu peringkat 3 di liga dan defensive reboundnya mereka itu nomor 1. Mostly through Wemby's dan Bigs ya, tapi mereka bukan tim yang bertahan in terms of steals ya, karena steals mereka as I said itu one of the lowest. Mereka itu di peringkat 25. Jadi mereka termasuk tim yang emang paling jarang buat forcing turnovers. Artinya mereka lebih memilih untuk bertahan dengan ukuran, posisi, and discipline, just like Wemby style. Dan in terms of offense, mereka efisien. Offensive rating mereka itu di posisi 4. Dan cara nyetak mereka itu through drive and pick and roll. Man mereka itu nomor 1 di liga. Dan Wemby jadi threat for pick and roll lob dan drive field goal percentage mereka itu peringkat 4. Ada satu kelemahan. Their 3-point percentage mereka itu cuman peringkat 16. Right in the middle. Ya, itu soal Spurs. Dan I want you to hold that thought on these data, karena ini lumayan data-data ini kunci buat ngerti kenapa off-season movements mereka ini mungkin bisa masuk akal. Jadi apa arti semua gerakan ini buat Spurs? Kalau gue tarik benang dari semua langkah Spurs ini, polanya bisa dibilang mereka lagi main sabar. Kita mulai bahas dari extensionnya Wemby dulu. Karena Spurs itu through Wemby's extension itu kasih sinyal buat Spurs dan tim-tim around the league tentang seberapa berpengaruh sebenarnya satu pemain kunci ini sekarang in terms of organization. Kalau dan organization lo itu emang dipercaya sama tim lo, dan kebalikannya juga. Wemby percaya sama tim dan masa depan timnya, makanya dia
it said that dia rela untuk not accepting the full max contract supaya Spurs itu bisa have more breathing room. Mungkin dia lihat ya kayak banyak tim yang emang kejebak second April ini, jadi karena mereka yang maksa nge-maxin kontrak ini sama bintang-bintangnya, dan ya Wemby ngelakuin kebalikannya. Terus ada Tobias Harris. Ini mungkin kelihatannya bukan swing yang besar buat Spurs, tapi balik lagi soal mengisi celah yang ada. Dan satu celah itu as I said, 3 point mereka itu not bad, but also not very excellent, spectacular. Jadi they want to have other options, other offensive threats lewat 3 pointnya Tobias Harris. Dan di Detroit, as I said, dia ada itu percentage wise 37% from 3. Dan bisa dibilang ya cocok ya. He's a veteran yang emang dibutuhin Spurs. Spurs need that maturity. Jadi mereka nggak asal nambah nama. Mereka nambah lubang yang paling kelihatan di mata mereka tanpa ngorbanin masa depan. Through that, karakternya kelihatan. Spurs react dengan kesabaran. Mereka nggak panik buat nge-trade masa depan mereka buat menang sekarang. I think they are ready to have that another. Dan mereka pertahanin juga identitas mereka, nambah satu kelemahan spesifik dan jagain amunisi those first rounders and second rounders. Dan buat gue itu karakter tim yang yakin sama arahnya. Paling through all that, one question from me is sampai kapan kesabaran itu masuk akal sebelum berubah jadi terlalu hati-hati? Karena ya Wemby gak bakal mudah selamanya, dan mereka baru aja ngerasain betapa dekatnya mereka sama trofi itu. Itu Spurs. Dan sekarang kita lihat tim yang ada di East. Kita ke Boston Celtics. Nah, Boston, buat ngerti off-season Celtics, satu hal yang gue pengen kasih tahu duluan. Di 2025 kemarin, Jason Tatum, as you know, had a major injury. Dia miss 66 game, dan dia sempat balik di 16 game terakhir. Tanpa Tatum, mereka justru overachieve. Second seed di East, di mana mereka di-carry sama Jaylen Brown yang main individual stats wise almost overachieve ya. Habis itu Tatum balik, dan tim yang udah nemu ritme dengan Brown as a leader itu harus balik lagi ke tim 2024-2025. Dan di playoff mereka blow their 3-1 lead and lost to the Sixers. Dari situasi itu, off-season mereka langkah terbesarnya yang me included bikin orang kaget. They trade their star Jaylen Brown to the Sixers. What they got? Celtics got Paul George and 2 first-round picks and 2 second-round picks. Selain itu, mereka juga signed Mitchell Robinson dan Mike Conley, a guard veteran, buat nambah backcourt. Dan as I said before, gue juga pengen bahas identitinya Celtics ya, biar hopefully itu bisa jadi nambahin konteks buat kalian yang dengerin, and hopefully it makes sense their off-season movements ini. Karena Boston itu
tim yang they live by the tree. Dan ya pasti kalau kalian nonton, mereka itu pasti their first instinct itu shooting 3-pointers. Karena ya gue nggak pengen lebay, tapi kayak around the rim, Boston itu ada di peringkat 30, peringkat paling bawah. Dan itu kalau lo bandingin selama 82 game, dan lo ada di peringkat paling bawah, ya it shows kayak you live by the tree di situ. Kita bandingin sama Spurs yang peringkat 7. Tapi ya balik lagi, through those 3-pointers, they also have one of the highest 3% ratio di liga, top 4. Dan mereka tim paling lambat karena pace-nya itu 30. Jadi ini tuh murni soal half court. Mereka main pelan, main sabar, dan mereka nyari space buat nyari tembakan perimeter. Apakah mereka bisa di counter lewat itu? Belum tentu. Serangan mereka it's elite karena diukurnya emang based on efficiency. Defensive rating mereka peringkat 2, tapi total point mereka lucunya itu cuman peringkat 19. Why? Karena pace mereka itu paling lambat di liga. Jadi it means that possession-nya mereka itu lebih sedikit, tapi lebih efisien per possession. Dan sebagian ini juga efeknya mungkin ya karena Tatum absent. Jadi karena kalau lo lihat ya, Tatum adalah one of their core scorers, dan selama 66 game itu jadi bikin gak punya total poin yang banyak. Now that was offense. Defense-nya mereka itu kuat juga, terutama di paint. Mereka nomor 1 di liga soal defensive point di dalam paint. Dan menariknya sama kayak Spurs, mereka bertahan disiplin, not really forcing turnovers. Steals mereka pun one of the lowest, nomor 28. Tapi satu kelemahan yang kebuka, assist mereka peringkat 29. Jadi it shows kayak ini tim yang emang ngandelin individu, not really so happy on ball movement. Lagi-lagi ya mungkin karena playmaking mereka itu ya Tatum itu absent, ball is on Brown. Now with that picture in mind, apa arti almost a rebuild di Boston? Mungkin kalau lo lihat, or all of us waktu lihat trade-nya Celtics itu, it was a shock for all of us. Ya gimana enggak? Jaylen Brown Finals MVP, lu 10 tahun di sana, orang yang baru aja meng-carry sebuah tim all throughout the season without Tatum, dan di trade. Tapi as a fan I was shocked, baffled, tapi kayak I need to be objective here because of this podcast. So objective wise, it's mostly about money. Kalau yang gue lihat ya, Boston dengan punya 2 bintang yang emang punya kontrak yang agak memberatkan ya, sebuah organisasi. Boston akhirnya kejebak di atas second apron, dan aturan apron baru itu ngehukum tim mahal dengan tim itu jadi susah gerak buat trades. Mereka jadi susah nambah di draft, dan draftnya itu mereka dapat penalty in terms of the pick that you got di first round ya. Jadi mau nggak mau Boston akhirnya bongkar core mahal itu, dan mereka pengen ngerebut kembali kemampuan buat bergerak itu. So for me, gue lihat lagi kalau Celtics itu ngeliat ke masa depan, mungkin mereka
they were in a choice. They lean on Tatum atau they lean on Brown, and the decision was kayak yang gue lihat mereka lebih prefer untuk lean ke Tatum. Jadi ya, masa depan Celtics itu ada di Tatum menurut organization. Dan mungkin mereka dan di situ mereka pengen bangun ulang supporting cast surrounding Jason Tatum. Now the opposite side of the trade is Celtics itu dapat Paul George dan 2 first round pick dan 2 second round pick. Dengan itu mereka tetap pegang mayoritas pick sendiri dan ditambah mereka dapat Mitchell Robinson dari Knicks dan mereka juga nambah Mike Conley, veteran guard yang ini udah musim ke-20-nya dia. Kalau gue lihat sih ini mungkin lebih ke depth dan veteran voice di backcourt mereka behind Derek White sama Peyton Pritchard. Jadi off-season Celtics ini beda dari Spurs. Doesn't mean lebih buruk, tapi kayak it shows Spurs itu reaksinya lebih sabar, sementara Celtics itu reaksinya lebih ke structural dan ngeliat kontraknya lagi ya as an organization. Jadi Celtics bisa lebih punya fleksibilitas for the future. So that was the two teams yang off season mereka. Now we move on to overtime verdict. Welcome to the overtime verdict. Segmen tentang storyline yang tadi gue bahas, dan ini gue taruh storyline ini ke dalam my own tier list, dan kategorinya tiap minggu itu beda-beda based on today's episode theme. Dan today's episode theme is off-season movement dari tim mana yang lebih ngejawab masalah timnya. Ranking tier list ini ya your usual ranking tier list, S through F, dan ya S itu artinya sempurna, tiap masalah itu kejawab. A itu sangat baik, B solid, C mid based biasa aja, D agak bermasalah, E itu very troublesome, F gagal total. You really missed the mark there. Dan for me, the Spurs I give an A. Masalah mereka, as I said in previous episodes, mereka butuh veteran, dan dari movement dua movement ini mereka udah nambah kualitas veteran tanpa ngorbanin young core, their future core. Itu ditambah mereka isi lubang in terms of shooting, their 3-point, and they come to Tobias Harris dan juga Harrison Barnes. Kenapa gue kasih A? Karena it shows mereka main aman, gak begitu banyak swing yang besar, dan mereka lompat dari tim yang bagus ke hopefully contender team. Dan di tahap mereka sekarang, disiplin ini justru keputusan yang tepat. And for Celtics, I think I'll give a B. Masalah mereka, mereka kejebak di second apron. They need a financial reset, dan sekarang ini di kacamata gue, they built a strong foundation around Tatum, dan solusi mereka, mereka ngebongkar core, mereka ngambil pick Paul George, veteran Paul George, Mitchell Robinson, dan Mike Conley. Secara struktural, yeah, it makes sense. Tapi they have real asset. Ya, mungkin ini off-season movements yang
bikin mereka lebih baik di musim depan. Tapi ya we'll see how it goes. I don't want to speculate. Terakhir gue speculate Boston gak menang. They were in the second seed. So I guess kita semua akan lihat ya masa depan next season mereka gimana. So yang menarik dua tim ini mulai dari titik yang mirip banget. Both of them lost in the playoffs, sama-sama punya aset yang lumayan banyak in terms of draft, first rounders and so on. Sama-sama tim second seed di conference masing-masing, tapi mereka ngasih verdict yang beda, off-season movements yang beda. Karakter tim itu sering bukan soal pilihan bebas, tapi soal gimana mereka ngejawab keadaannya and how you react to it. Dan menurut gue dua-duanya ngejawab hopefully their problems in terms of teams itu dengan jujur sama posisi mereka masing-masing dan I think kita lihat aja ya gimana mereka. And after that we go to off the clock segment. Welcome to the Off the Clock segment. I talk about updates about me and the podcast and also some curated news yang akan gue bahas di segmen ini. Before I go to the curated news, I want to say sorry karena episode ini telat tayangnya dari biasanya dan belakangan ini kerjaan utama gue lagi numpuk banget minggu ini jadi ngefek ke timeline production gue. And gue tadinya mau mencoba selipin produksinya gimana and few editing here and there, tapi ternyata tidak bisa. Akhirnya episodenya telat. I'm still trying to upload it hopefully this week ya. Tapi still my second month jalanin ini, so I hope just one slip up after that semoga bisa lebih taat lagi ya sama scheduling gue. Okay, that is all for me. And sekarang kita masuk ke berita-beritanya. I guess gue start dari berita yang paling ditunggu sama semua orang yang ngikutin NBA. LeBron decision 2.0, dan his decision is LeBron is going to Philly. Di satu sisi gue agak seneng ya, Eastern Conference udah mulai rame lagi dengan adanya LeBron. Miami Heat itu I'm excited for it to see Giannis there. Dan LeBron signed with the Sixers buat minimum contract I guess 2 tahun for 8 juta. Dan katanya sih ini keputusan terakhirnya dia, so I guess we'll have LeBron for 2 more years, 2 tahun terakhir. Tapi yang ini yang bikin gue cengang itu adalah starting lineup ya. If you add LeBron and you add Jaylen Brown, you got VJ Edgecombe, the sophomore now, di point guard. You got Tyrese Maxey yang udah semakin mature, semakin jadi offensive threat di around the perimeter, drivingnya juga. Itu small forward, you got Jaylen Brown. Power forward, you got LeBron James. Dan center ada Embiid. What the hell is with that lineup? Itu starting lineup yang that's scary, man. Tapi with LeBron being 41, I don't know if he will be as explosive as he was. Tapi kayak just to have that starting lineup, scary, man. So I'm excited to see more of them, see
more of the East being more competitive. Next, I'm shifting gears literally to F1 news. Minggu kemarin, weekend kemarin itu F1 di Hungary, Budapest atau Hungaroring. I teased it at last episodes of the clock. So the podium was Norris P1, Verstappen P2, dan Antonelli P3. Recovery dari startnya yang P7 dan sayangnya Russell P7. He lost 12 position di lap 1, tapi at the end he still got points. Dan driver championship wise, Antonelli masih lead dengan total 50 poin atas Hamilton. Sayangnya Piastri DNF karena kontak sama Sainz. Sainz kena penalty, and that is my cue to go to Williams. Buat Williams, incident Sainz ini nambah cerita yang gak enak. As I said before, dia kontak sama Piastri, bikin dia kena penalty. Moments like this itu yang bikin poin makin susah didapat buat tim as like Williams yang emang lagi berjuang di papan tengah bawah. Musim ini kelihatannya keras ya buat Williams. Jadi ya incidents like this kerasa jadi lebih mahal ya buat mereka daripada buat tim papan atas. And next for the off the clock, I go to football. Tim-tim Eropa udah mulai masuk ke pre-season matches, dan yang gue tonton itu ada pre-season match Roma sama Leverkusen. Monaco gue nggak begitu lihat karena ya Allah highlightnya tuh cepat banget. So for disclaimer, ini semua gue lihat cuman highlightnya doang. So I will extract all the tactic and data yang gue lihat dari highlight itu ya. Monaco pre-match nggak begitu banyak, so I won't go too deep into that. Tapi ya Monaco loss 2-0 dari Sporting Lisbon. Dan I guess it shows you can't build a team yang emang baru ya in one night. Jadi kayaknya Felipe Luis punya PR yang lumayan agak banyak ya. Tapi ya we'll see. It's still pre-season. Mungkin lubang-lubang itu bakal kelihatan throughout the pre-season match. Okay, next to yang gue nonton. Again, highlight. Tapi lebih kelihatan ya. Lebih dapat lah ya in terms of tactic. Roma main seperti biasa. Possession waste, through ball, dan manfaatin peluang lewat dead ball. Dan ya gol pertamanya pun itu dari free kick-nya Dybala. Terus Malon cetak gol kedua, dan terakhir Dybala gol ketiga lewat counter attack dan manfaatin highline-nya lawan. Sayangnya keunggulan 3-0 gak bisa dipertahanin. Mungkin salah satu faktornya itu kartu merahnya Wesley, dan bikin mereka gak bisa utilize width dengan maksimal. Di menit 60 Roma rotasi besar-besaran ditambah final straw, Dovbyk ngefoulin di kotak penalti yang akhirnya penalti itu bikin gol. Dan it shows dan yang bikin gue seneng ngelihat Paulo Dybala sehat, dan hopefully he stays healthy this season karena dia baru aja extend kontraknya dia di Roma. So ngelihat dia udah tajam lagi ngegolin celah-celah driving channels di situ for the next season buat Roma.
Lastly ada Leverkusen. Leverkusen lawan tim divisi bawah lagi. Lawannya ini main low block banget yang compact. Jadi Leverkusen awalnya susah ngedevelop possession based gamenya mereka. Jadi mereka main banyak lewat wide play dan through ball buat ngebongkar blok itu. Dan lagi-lagi rotasi pemain di menit ke-46 buat Leverkusen. Bedanya sama laga sebelumnya, di kedua babak itu mix ya antara veteran sama young core-nya. Jadi ya ada yang dimainin di babak pertama, ada juga yang dimainin di babak kedua. Mungkin ngelihat dari segi chemistry ya. Kelihatan di babak kedua Leverkusen main lebih fluid, through ball-nya lebih terarah, kalkulatif, dan juga key passes-nya lewat channel-channel itu mulai tembus. Kelihatan lewat gol-golnya, Cavani buka scoring sheet lewat header, terus ditambah sama Hoffman 2-0 lewat through ball, dan lastly Afonso Moreira nutup scoring golnya ini lewat tap in through lewat umpan through ball. Dan buat gue it shows build up mereka makin ketemu, dan even lawan low block yang rapat ya. And so itu off season dari dua tim basket and what happened around sports in last week dan juga around this week. Dan yang gue suka dari ngebandingin Spurs dan Celtics, mereka ngingetin gue kalau nggak ada satu cara yang benar buat ngejawab sebuah kekalahan. Ya, Spurs itu sabar karena mereka punya waktu through their young core. Celtics itu tegas karena mereka kepepet aturan second apron-nya itu. Both of their reactions dan movements itu masuk akal buat posisi mereka masing-masing, dan karakter tim itu bukan soal milih jalan yang berani, tapi soal jujur sama keadaan lo sendiri. And next week gue bakal bahas soal Summer League yang udah kelar, I guess 2 weeks ago. Di situ gue hopefully bakal bedah rookie Spurs sama Celtics yang kelihatan satu persatu hopefully dari segi permainan mereka, dan juga individual wise apakah permainan mereka ini beneran bisa ditranslate ke NBA apa enggak, dan in terms of kecocokan sama tim beneran cocok apa enggak. Dan ya, buat kalian yang suka ngebahas pemain-pemain muda, those rookies, sophomores, hopefully that episode will be for you. And ya, kalau kalian suka episode ini or my other episodes, kalian bisa follow di Overtime Analyst di Instagram, TikTok, X, dan Threads @The Overtime Analyst. Di X dan Threads gue lebih react soal update yang terkini, dan juga tulisan-tulisan more longer threads, longer analytics threads di situ. Dan kalian bisa follow @The Overtime Analyst atau @Overtime Analyst. Dan follow, leave a rating, and comment di Spotify. Dan kalau kalian nemu gue di YouTube, subscribe and leave a like. Dan kalau kalian pengen baca tulisan panjang, bisa kalian baca di Medium @The Overtime Analyst. Dan seperti biasa, semoga kalian pergi tahu lebih banyak dari waktu sebelum kalian datang sini, and leave knowing more. And I'll see you guys in the next one. Bye.